Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur atas limpahan karunia Allah pada hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Langsung saja di sini saya Siti Aisyah Wahyuni akan menyampaikan sebuah presentasi dalam mata kuliah metode penelitian kuantitatif, yaitu konsep rancangan penelitian kuantitatif. Selanjutnya yaitu ada fenomena. Di sini kesehatan mental. Nah, di sini saya menetapkan kesehatan mental sebagai fenomena saya. Kenapa? Karena seiring berkembangnya tahun dari tahun 2019 hingga tahun sekarang berdasarkan hasil riset itu kesehatan mental seseorang itu semakin menurun, terutama pada remaja. Pada tahun 2019 hingga tahun 2020 kesehatan mental remaja ini semakin menurun sehingga kebanyakan remaja depresi berat dan bunuh diri. Nah, menurutnya tingkat kesehatan mental pada remaja ini merupakan hal yang harus kita cari lagi, harus kita gali lagi, teliti ada apa dengan kesehatan mental remaja yang per tahun ini menjadi menurun hingga tahun sekarang ini tingkat kesehatan mental pun masih terbilang sangat rendah. Nah, kesehatan mental ini merupakan suatu hal yang bukan asing lagi di telinga kita, karena masing-masing seseorang itu mempunyai mental dirinya sendiri. Tinggal mereka sendiri aja bagaimana mengelola mental mereka sendiri dengan baik atau dengan cara yang tidak baik. Nah, dari kesehatan mental ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang kita temui nantinya. Nah, dari faktor tersebut itu nanti yang memunculkan hal-hal yang baru yang kita pertama kali temui, yang belum pernah kita temui, namun ketika adanya faktor tersebut muncullah berbagai macam fenomena yang kita ketahui seperti itu, fenomena baru. Nah, kesehatan mental sendiri ini dapat diukur dan dapat dilaksanakan, dapat diukur di masyarakat. Terus itu dapat dilaksanakan seperti kita terjun ke lapangan, kita melihat bagaimana sih tingkat kesehatan mental seseorang ini, apakah dia rendah atau menurun. Nah, kesehatan mental sendiri ini juga merupakan masalah yang penting, karena jika kesehatan mental ini tidak diatasi, maka mental seseorang ini kian hari kian memiliki gangguan mental yang tidak baik nantinya. Selanjutnya itu ada kesenjangan. Nah, kesenjangan ini antara harapan dengan realita, yang dimana merupakan suatu masalah apa yang kita harapkan di lapangan namun tidak sesuai dengan fakta lapangan. Nah, misalnya di sini kesehatan mental, saya mengharapkan adanya kesehatan mental yang baik di lapangan, namun fakta lapangan ini kesehatan mental dari seseorang itu tidak baik. Nah, ini merupakan suatu masalah. Nah, dari yang tidak baik tadi itu muncullah suatu masalah yang harus kita teliti gitu, antaranya kesenjangan harapan dengan realita. Nah, seperti itu. Misalnya nih, saya ingin mengetahui supaya apakah ada kesehatan mental terhadap peserta didik, namun ternyata di sekolah itu kesehatan mental peserta didik itu semakin berkurang, menurun atau rendah karena adanya berbagai macam faktor dari luar atau dari dalam. Nah, itu merupakan suatu masalah karena kita kan mengharapkan adanya yang baik-baik, namun ternyata tidak, realitanya ini tidak baik. Nah, itu kan merupakan suatu masalah. Nah, dari masalah tersebut itulah yang kita teliti, ada apa dengan ketidakbaikan dari masalah tersebut. Nah, selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian di sini yaitu untuk mengetahui, untuk melihat ada nggak sih, ada atau tidaknya faktor atau kesehatan mental yang mempengaruhi kesehatan mental pada diri seseorang ini, sehingga kesehatan mental pada diri seseorang ini kembali menurun gitu. Jika ada, apa yang melatar belakangi kesehatan mental seseorang itu menurun. Kalau misalnya kesehatan mental seseorang ini baik-baik saja, kita juga mengetahui apa yang melatar belakangi kesehatan mental seseorang ini baik-baik saja. Seperti itu. Selanjutnya ini ada variabel penelitian. Nah, variabel penelitian di sini ada variabel X dan variabel Y. Variabel X ini merupakan variabel bebas dan variabel Y ini merupakan variabel terikat. Nah, variabel X ini variabel bebas yang dimana dia ini
yang nantinya memberikan solusi terhadap variabel Y masalah ini. Nah, sedangkan variabel Y ini adalah variabel yang menggali lagi mencari tahu ada tidaknya masalah nantinya. Nah, di sini saya menetapkan variabel X yaitu body shaming. Kenapa? Karena misalnya seperti ini. Di sekolah itu seiring dengan berkembangnya teknologi pasti mereka sudah mengetahui yang namanya media sosial. Namun mereka mengetahui media sosial itu hanya di luarnya saja, tidak melihat sampai ke dalam-dalamnya. Nah, dari yang apa mereka lihat ini pasti yang bagus-bagusnya saja. Nah, sehingga ketika mereka melihat teman mereka yang kurang bagus dari apa yang mereka lihat, pasti mereka membandingkan nih teman mereka dengan hal-hal yang bagus tersebut, sehingga mereka menjudge teman mereka yang kurang bagus ini sebagai misalnya orang yang tidak sempurna seperti itu. Nah, itu termasuk bagian dari body shaming. Nah, itu variabel X-nya. Kalau variabel Y-nya di sini saya menetapkan kesehatan mental sebagai masalah yang akan saya teliti. Dari body shaming tadi kita lihat nih, ada nggak sih yang bermasalah sama kesehatan mental peserta didik tersebut? Jika ada, ya makanya kita teliti apa yang bermasalah. Jika tidak ada, berarti kesehatan mental peserta didik di situ baik-baik saja. Selanjutnya itu ada hipotesis. Nah, hipotesis di sini yaitu menduga-duga. Anggapan sementara, apakah misalnya nih tingkat kesehatan mental seseorang atau peserta didik itu menurun atau baik-baik saja, itu menduga-duga. Nah, misalnya di sini, jika body shaming di sekolah itu semakin meningkat, maka kesehatan mental peserta didik ini juga semakin down, menurun. Nah, kalaupun memang di sekolah tersebut tidak ada body shaming, otomatis peserta didik di sana kesehatan mentalnya itu baik-baik saja atau meningkat. Nah, ini menjelaskan bahwa ada pengaruh body shaming ini terhadap kesehatan mental dari si peserta didik. Seperti itu karena arahnya berlawanan tadi. Selanjutnya itu ada subjek penelitian. Nah, di sini saya menetapkan siswa SMP kelas 7 dari siswa kelas 7 SMP 8 Samarinda sebagai subjek dalam penelitian saya yang berlokasi di Teluk Bayur nomor 102 Rapak Dalam, Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, selain siswa yang saya tetapkan sebagai subjek dalam penelitian saya juga menetapkan guru, terutama guru BK dalam penelitian saya karena guru BK ini menjadi peran utama ketika melihat siswanya, perkembangan siswanya, apakah ada yang mengalami permasalahan atau tidak ada yang mengalami permasalahan. Nah, untuk itu saya bekerja sama, mengharapkan kerjasama dari guru BK untuk melihat perkembangan dari si peserta didik ini, apakah ada masalah atau tidak ada. Nah, selanjutnya ini ada jumlah subjek penelitian. Di sini saya menetapkan 30 subjek penelitian dari 11 kelas, yaitu kelas 7 ada terdiri dari 11 kelas. Saya menetapkan 30 orang saja yang saya jadikan sebagai subjek dalam penelitian saya. Selanjutnya ini ada teknik sampling. Nah, teknik sampling ini ada dua, teknik random sampling dan non random sampling. Nah, random sampling sendiri ini merupakan ya suatu, misalnya ini populasi, namun populasi ini mempunyai peluang yang sama nanti yang dijadikan sebagai sampel. Nah, namun nanti diambil secara acak sesuai dengan kriteria yang ditentukan nanti. Nah, namun karena random sampling ini diambil secara acak, maka dia menggunakan rumus. Misalnya ini rumus Lovin. Dia sudah mengetahui nih populasi ini ada 1000 nih misalnya. Nah, terus itu dia menetapkan rumus untuk memperkecil beberapa orang yang akan dia ambil sebagai sampel dari beberapa populasi yang banyak tadi. Seperti itu. Nah, kalau non random sampling itu dia tidak menetapkan beberapa populasi, namun dia menetapkan sampel. Misalnya nih sampelnya ada 30, dia sudah menetapkan 30 ini, di mana 30 siswa ini misalnya ini sudah mempunyai kriteria tertentu yang akan dia jadikan sebagai subjek penelitiannya. Nah, melalui proses screening. Nah, screening ini ketika si peneliti ini terjun ke lapangan, dia melihat dan meneliti apakah yang
dari yang dia lihat itu sesuai dengan masalah yang akan dia angkat nanti. Ketika dia sesuai dengan masalahnya, maka dia menetapkan langsung 30 subjek ini, 30 orang ini menjadi sampel dalam penelitiannya tanpa diambil secara acak, seperti itu. Nah, selanjutnya itu di teknik sampling ini saya menggunakan non-random sampling. Selanjutnya itu ada instrumen penelitian. Untuk instrumen penelitian di sini saya menggunakan angket dan kuesioner, di mana saya membuat instrumen berupa blueprint dari beberapa indikator kesehatan mental. Kemudian saya membuat beberapa pertanyaan dari masing-masing indikator, yang kemudian dari indikator tersebut itu saya buatkan dalam skala. Nah, nanti skala ini saya berikan kepada peserta didik untuk saya lihat, untuk peserta didik ini jawab, dan saya lihat apakah peserta didik ini punya masalah dalam kesehatan mentalnya atau tidak dari skala tersebut. Yang 24 pertanyaan nih saya misalnya buat. Nah, 24 pertanyaan itu nanti saya berikan kepada peserta didik dalam bentuk skala. Selanjutnya yang slide terakhir ini ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data di sini saya menggunakan Parrot Simple T-Test, yaitu jumlah subjek ini harus seimbang antara variabel kontrol sama eksperimen. Nah, variabel kontrol ini yang tidak diberikan perlakuan, sedangkan eksperimen ini yang diberi perlakuan atau diberikan pelatihan. Nah, dari skala tadi yang 24 pertanyaan nih misalnya saya buat, itu saya berikan kepada 15, 30 peserta didik ini. Yang 15 ini yang tidak diberi perlakuan sama sekali, biasa saja 15 orang peserta didik ini, saya berikan pertanyaan tadi, cukup sekali mereka jawab. Untuk yang diberi perlakuan, yang eksperimen, itu saya berikan 2 kali pertanyaan skala, yaitu sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan, untuk melihat apakah ada perbedaan dari ketika sebelum dan sesudah pelatihan itu diberikan kepada si peserta didik. Nah, setelah mereka mengisi ke 15 orang ini dan 15 yang tidak diberi perlakuan ini, saya membandingkan antara mereka yang diberi perlakuan sama mereka yang tidak diberi perlakuan, apakah ada perbedaan atau tidak ada, seperti itu. Nah, di teknik analisis data di sini juga saya menggunakan SPSS versi 21 untuk menguji reliability dari penelitian saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.